Halo guys, Halo guys. welcome back dengan gua Apandi, dengan is my friend Aldo, ya. Aldo. Kita ke Deket. Apa tuh Deket? Apa tuh Deket? Debat Basket. Baru denger kan lu Deket? Biasa kan cogil segala macem, cowok gila, cegil. Ini gue singkat Deket. Iya. Lebih ke debat basket. Nah, untuk kali ini sih gue pengen bahas ya tentang pengalaman aja sih, sharing aja. Gue pengen nanya nih sama temen gue, Do, kalau misalkan lu basket tuh udah berapa lama? Gue basket sejak SMA kelas 1, tepatnya 2013. 2013-an? Iya, 2013-an. Boleh. Terus kayak udah turnamen, udah di mana aja? Misalkan Ya, kebetulan gue turnamen ya ini sih tingkat-tingkat sekolah aja sih, antar sekolah gitu, antar SMK gitu kan. Dan pernah juga ini ikut liga DBL ini lah, SMA gitu, tapi nggak DBL yang kayaknya bukan yang nasional gitu ya. berarti masih kayak tingkat-tingkat yayasan atau sekolahan gitu ya, guys? Iya. Katanya lu pernah ini ya, apa yang 3-on-3 itu yang tuh cerita Iya, ke gua? 3-on-3 Simpati Loop itu ya. Tahun 2013 akhir itu kalau nggak salah ya. Oh, berarti 2013 akhir. Berarti Iya. kalau dari awal sampai sekarang tuh udah berapa tahun lo main basket? Ya inilah sekitaran 8 atau 9? Iya. Iya 10 lah mungkin bisa dibilang lah. Oh, 2024 berarti nanti mau 10 Iya, tahun. Iya. Lama juga ya. Lama. Lu kalau 10 tahun, 12 tahun nggak ngerti basicnya, nggak ngapa-ngapain, lu kan dibilang pebasket tuh, nggak jago lu. Iya. Seriusan, gue jamin. Ya. Itu. Ya, peraturan itu ya basic utama sih. Iya. Kalau nggak tahu peraturan ya bukan main basket namanya. Paling penting sih aturan sih kalau di basket. Lu paling basic aturan-aturan kayak double trap, pinjam dulu aja. Kalau kayak technical foul, offensive foul, defensive foul atau yang lainnya itu di next aja. Yang penting lu paham basicnya dulu, sama teknik-teknik basic yang harus lu ketahuin gitu. Kalau gue pribadi sih gue basket dari SD sih jujur. Maksudnya kayak gue belum kita ketemu nih. Gue dari SD tapi gue kayak belum bener-bener belum ikut turnamen, kayak cuman apa sih? Ya, main lempar-lemparan doang, layup. Ikut klub ya? Enggak, belum ikut gua. Gua kayak cuman apa sih, lempar-lemparan doang, layup bagel-bagel guguk doang, seriusan. Iya. Nah, pas gua mulai tahu-tahu paham basic tuh pas gua kelas 1 SMP. Tahu basic-basicnya. Kayak shoot, layup, dribble segala macem. Nah, kalau itu sih gua udah ngikut turnamen, tapi itu gua belum jadi AC, kayak masih cadangan. Maksudnya ya masih belum terlalu bisa lah. Nah, pas kita ketemu nih, nah itu kayak bener-bener gua pedalamin banget gitu. Gua sampai kelas 3 SMP itu gua udah di handling jadi ace di sekolahan gua. Ya gua alhamdulillahnya gua bisa bawa 4 trofi sih sebelum gua lulus. Keren sih, keren. 4 trofi. Habis itu gua ke SMA gua di Adika. Gua baru masuk MOS aja, hari kedua gua langsung nantangin yang paling jago. Seriusan. Iya. Gua kalau inget sih, wah, gua yang paling tengil di situ, seriusan. Gua paling tengil. Kadang emang dibutuhkan sih, apa namanya, buat memotivasi. Emang nyari lawan itu emang yang harus lebih jago pada kita gitu. Iya sih emang. Nah, itu sih gua bukannya apa ya, gua penasaran aja. Gua bilang, "Bang, ayo bang, one-on-one sama gue." Langsung gue gituin jagoannya, seriusan. Langsung gue gituin. Keren. Iya, main tuh kalau nggak salah one-on-one 75, masih menang gue. Gue masih menang gue kayak mungkin di 3 point mulu atau segala macam. Ya udah, habis itu gue pas pemilihan eskul, kakak kelas gue yang gue lawan itu langsung nunjuk gue, "Ada lu langsung basket aja lu." Langsung gituin gue. Masuk ini starting line up. Starting sih belum itu belum ada turnamen, kayak masih ya udah perkenalan, eskul segala macem. Habis itu kayak coachnya kayak ngeliatin gue, kayak ngeliat beda gitu. Mungkin gue ada potensi di situ. Di turnamen pertama, bukan turnamen sih, lebih ke sparring sama sekolah lain. Kalau nggak salah lawan apa ya, gue lupa, SMA mana tau.
udah nggak usah disebut lah, minta malah kesinggung. Gue lupa soal gue juga lupa. Gua tanding, gua sparring, kalau nggak salah gua ngepoint tuh skornya di 55 sama 55 sama 37. Waduh, kebantai itu. Iya seriusan, gua 21 poin sendirian. Nah abis itu mungkin coach gua ngeliatnya, wah ini cocok nih jadi starter. Beneran gua jadi starter turnamen pertama gua di Bekasi Timur kalau nggak salah. Itu turnamen masih kecil sih, masih tingkat sekolah. Tapi gua pas itu trofi pertama gue emang dari situ. Iya. Bagus lah. Iya, trofi pertama gua final, kalau nggak salah pas final itu jari gue cedera di sini, di tangan kiri gua. Gue kayak nggak bisa nge-shoot. Tapi di situ kayaknya teknik-teknik biologi gua keluar. Iya, seriusan. Teknik-teknik biologi gua keluar di situ. Jadi kayak gua formless shoot segala macam. Itu dari situ gue terciptanya gue nge-layup belakang ring. Nah, gue itu videonya udah nggak ada sih di HP gue yang lama, sumpah. Itu kayak beneran ada tuh, bener-bener highlight banget sih. Gue MVP final saat itu juga, trofi pertama gue. Nah, habis itu sehingga berjalan gue di SMA itu kalau nggak salah gue 7 trofi 3 semester. Sampai gue mau PDM aja masih disuruh turnamen basket, lu bayangin. Padahal sebenarnya nggak boleh ya? Udah nggak boleh, itu kan emang sudah fokus ujian nasional. Iya, kelas 12 mah. Kelas 12 sebenarnya udah fokus sama ujian praktek segala macem. Gue masih disuruh ikut turnamen, bahkan kepala sekolah gue, ya udah buat kamu sendiri dah, saya khususin kamu ikut turnamen. Ya udah, gue ikutan, menang lagi gue terakhir. Mungkin di situ gue udah tengil, udah segala macem. Kayak sampai orang kalau ngajak main, ayo bro main basket, lu bisa main. Gue sampai kayak gitu loh. Nah, mungkin pengalaman gue di situ, gue kalau dihitung-hitung gue dari SD. Iya. SD, gue berarti udah tahun ini 2024 ya, misalnya 2024 ke depan gue udah 11 tahun sih. Tapi sih gue sayangnya apa ya? Kayak gue cuman kalah media. Iya. Gue cuma kalah media aja sih. Jadi kayak banyak banget orang yang bilang kayak lu ngapa nggak ikut ini aja seleknas segala macam atau nggak ngikut, kalau lu nggak kuliah ngikut 5 aja gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Susah lah bro, faktornya banyak. Kita tahu sendiri lah. Iya. Ya TTA lah. Ya. Emang lumayan susah juga. Nah sekarang gue pengen bahas nih aturan-aturan yang kontroversial banget nih. Contohnya apa aja? Pertama dulu deh. Ya kalau menurut gua sih, kalau dulu ya, gua nggak suka ini sih, offensive foul sih. Defensive foul ketika offensive menyerang, kita nge-defense itu kayaknya apa ya? Salah dikit aja langsung foul gitu. Padahal kan kita nggak bermaksud kayak gitu ya, tapi wasit bilangnya itu foul gitu ya. Iya, padahal kan emang kita niatnya cuma buat defense. Iya. Kan kita juga udah berusaha clean mungkin ya, defense kita. Iya. Tapi kan emang keputusan balik lagi sih di wasit. Dan untungnya sekarang sudah diubah. Ternyata yang misalnya kayak si offensifnya tiba-tiba nabrak kita, itu jatuhnya bukan defensive foul lagi, tapi offensive foul. Saya tanggung jawab. Kalau dulu kan kita kayaknya kalau nggak hands up gitu ya, kita dianggap defensive foul gitu. Sekarang nggak, ketika si offensive itu nabrak, jatuhnya offensive foul gitu. Iya sih, jadi kayak untuk saat ini defensive foul ini lebih dienakin. Udah dikurangin lah. Jadi kayak lebih udah seimbang lah. Kalau dulu kan emang defensive foul itu emang lebih dirugiin. Jadi kayak lu setiap turnamen emang dapat N1 terus. Gue juga ngerasain, gue dulu emang ngemainin itu sih. Gue kayak sengaja ngebody, padahal emang dari dianya ngebody tapi gue body balik. Jadi seakan-akan kayak gue dapat N1, padahal tuh enggak. Tapi kalau untuk saat ini gue kalau misalnya kayak gitu lagi mungkin udah nggak bisa. Masih offensive foul terus. Betul, iya. Kayaknya. Nah, kalau misalkan kayak step back, wah banyak nih yang kontroversial step back, apalagi yang ya bintang NBA terkenal lah. Harden lah, contoh James Harden. Itu kan Beckham bilang step back-nya kayak kelihatannya kayak 3 langkah gitu ya, seakan-akan orang bilang. That pivot foot is not the first step. That is the 0 step. So after that pivot foot, when they step back into a 1-2, that in the NBA is a legal 2-step.
kelihatannya kayak 3 langkah Iya. gitu ya, seakan-akan orang bilangnya travel gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana kalau step back Harden yang begitu? Setahu gua yang nama step back itu nggak usah step back deh, kayak langkah itu ya dihitung ketika misalnya poros kita kanan, terus kaki kiri kita gerak, walaupun geraknya banyak tapi porosnya masih belum ngangkat, itu menurut gua belum travel. Oh iya, I see. Jadi ketika poros gerak baru travel. Berarti patokannya kalau misalkan porosnya belum gerak tuh masih belum ya kehitung ya? Iya, Bener nggak? seharusnya iya. Yang gua tahu gitu. Emang sih travel itu bakal dibilang kalau porosnya itu bakal berubah nggak sesuai sama pivot. Ya Iya. kan kita mau step back, mau kita mau all on aja, kita mau kayak fadeaway aja, kalau misalkan tumpuan kaki kita udah beda, misalkan Beda. tumpuan Iya. kita ke kanan, kalau atau ke kiri langsung ke kiri itu dia travel, Iya. otomatis. Iya. Emang patokannya sih emang kita di tumpuan aja sih. Iya. Sebetulnya itu clean aja, tapi emang kelihatannya emang kayak Iya. kontroversial banget gak sih? Kalau gue sih ngeliatnya biasa aja. Terus zero step. Nah, Banyak zero step orang lagi yang nih. gagal paham zero step. Iya, zero Iya. step. Banyak yang bilang orang belum kehitung udah kehitung langkahnya. Iya. Zero step itu harusnya yang asli gimana? Realnya. Kalau Kalau menurut ininya. menurut gua yang pernah gua nonton di FIBA ya, zero step itu ketika lu mulai langkah, lu megang bola tapi langkah yang pertama itu belum dihitung. Hmm. Ketika lu belum ngedribble bola, lu ngelangkah, itu belum dihitung. Nah, dan juga kalau misalnya lu meloncat itu satu kaki, itu belum dihitung langkah. Iya sih. Soalnya kan kita belum melangkah, kita juga belum Iya, jatuhnya, kita belum inin bola kan. iya, Kecuali kalau kita udah ngelangkah baru udah kehitung. iya. Nah, Kita loncat satu kaki, misalnya kayak, ya anggap kita menerima bola dari teman, tapi bolanya agak kejauhan. Terus kita loncat dulu, nangkep kan, satu iya banyak satu tuh yang loncat. begitu. Nah, itu nggak traveling sebenarnya. Itu zero step. Emang nggak travel sih, Iya. lo masih zero. Iya, Soalnya kan kayak cuma lu terima passing kejauhan aja kan, otomatis lu dari sini, boleh ke sono nih. Iya. Lo mau nggak mau ke sini kan, iya, tempat lu beda kan. iya. Itu kalau kata gua sih dia belum kehitung, masih kehitung. nol. Lu mau Ya. dribble lagi atau mau langsung shoot juga itu masih oke, masih nggak masalah. Seharusnya, iya. Tapi Yang, tapi itu kontroversial banget loh, mereka yang bilang orang zero step pakai zero step aja, wah travel Iya. segala macem, atau enggak tumpuan salah atau apa, wah travel. iya, Jadi zero step ini emang kalau untuk saat ini lumayan iya. kontroversial, apalagi kayak Khususnya di Indonesia sih. khusus di Indo, sama lu bukan main sparring sih, kayak Iya. lu main di jalanan. Tuh Iya. banyak tuh yang Iya. bilang zero step itu travel. Padahal di street sendiri banyak fall seperti carrying yang saking cepatnya nggak kelihatan, nggak kehitung gitu. Padahal kalau memang ada wasitnya juga kena street baller itu. Iya, apalagi kalau terutama streetball ya, Iya, itu follow lebih banyak gitu. Tapi emang nggak kelihatan, mungkin emang dia lebih ke style, lebih ke seni. Kalau emang kalau streetball, kalau kata gua sih. bahkan ketika kita muter spin gitu aja ya, poros kita geser aja kan, street rata-rata porosnya geser. Iya, maksudnya kayak kita, Itu udah traveling sebenarnya. iya kayak street aja kan, kita kayak suka muter, kadang kita giniin banget ya. Iya, Kalau dan emang kaki di gerak streetball. ya, jadi Otomatis kaki logika, geser. kita nggak bisa nahan poros kita Iya, dong. iya. Bener gak? Jadi kita kayak langsung set, Iya, itu pasti gerak. Otomatis kita mengingat badannya kayak udah kegeser dikit. iya. Makanya Gitu. kita lihat di FIBA, bahkan yang sekelas kayak Irving, LeBron James jarang loh mau gunain skill-skill dia di NBA. Soalnya kita tahu sendiri perbedaan FIBA sama NBA itu, FIBA itu versi ketat banget gitu dalam peraturan gitu. Sedangkan NBA kan emang Lebih ke entertain ya. entertainment, iya, lebih ke entertain. Jatuhnya kayak MMA versus ini WWE deh. WWE kan memang entertain gitu ya. Iya. Pukul-pukulannya nggak nyata gitu. Kalau MMA kan bener-bener Ya, sampai berdarah-darah gitu. bener-bener fight. Contohnya aja ya. Hmm. So,